Initiating system 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kemampuan, kesehatan dan semuanya itu hal yang selalu ada pada kita semua, sehingga kita terus maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ini kita bisa terus berkarya untuk umat ini, yang dengan itu mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan, kesolehan buat kita semuanya. Kita masih melanjutkan tentang apa literatur, apa rujukan untuk sirah nabawiyah dan sejarah Islam. Seperti yang sudah kita sampaikan bahwa yang menjadi masalah dari kisah-kisah, cerita-cerita atau legenda-legenda, masalah di mereka adalah ada pada masalah literatur mereka. Tidak jelas sumbernya, siapa yang bertanggung jawab pada keabsahan ceritanya. Ini masalahnya. Ketika sebuah cerita belum tentu jelas kebenarannya, nah siapa yang mau bertanggung jawab? Kalau cerita itu salah bagaimana? Untuk itulah dalam sejarah Islam di sini kelebihannya, bahwa literatur utama dari sirah nabawiyah nomor satu adalah Al-Quranul Karim. Kitab yang jangankan salah, ragu pun tidak ada. Dan inilah yang membuat sirah nabawiyah menjadi sangat kokoh, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang hari ini kita mau bahas adalah tentang literatur-literatur berikutnya. Tentu yang kedua adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menjadi pelajaran mahal buat kita. Di dalam Islam ilmu apapun itu sumbernya harus selalu Al-Quran dan hadis. Bukan hanya fikih, bukan hanya tafsir, bukan hanya hadis, yaitu ilmu-ilmu yang lain yang bersifat sangat agama, tetapi sirah nabawiyah, sejarah pun dalam Islam ternyata sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Ini menguatkan keyakinan dan kalimat kita bahwa umat ini akan besar bangkit dengan Al-Quran dan hadis, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula yang lainnya. Jangan sampai kita menduga bahwa kita belajar ilmu pendidikan untuk mengetahui jiwa manusia dalam ilmu psikologi hari ini, untuk membahas tentang ilmu kesehatan, tapi kemudian kita belum pernah bertanya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah, padahal kita mengaku sebagai mukmin. Untuk itulah sirah nabawiyah pun demikian, sebagai salah satu ilmu penting dalam kehidupan manusia. Sumber nomor dua tetap as-sunnah, hadis Nabi SAW. Kalau kita membuka kitab-kitab hadis, dari mulai kitab tertinggi Sahih Bukhari, begitu juga kitab-kitab Sahih dan lainnya, atau kitab-kitab Sunan, kitab Musnad, Musannaf dan seterusnya, kitab-kitab kumpulan hadis, kita akan selalu menjumpai ada bab-bab tentang sirah secara khusus. Umpamanya, kalau kita membuka umpamanya Sahih Bukhari, itu sangat banyak bab dan subbab yang berhubungan langsung tentang sirah nabawiyah. Walaupun sebenarnya seluruh hadis yang ada adalah tentang Nabi, otomatis tentang sejarah kehidupan Nabi SAW, tentang kehidupan sehari-hari Nabi SAW. Tapi Imam Bukhari dan ulama lainnya pun ternyata mereka mau khususkan bab tentang hal itu. Contohnya, dalam Sahih Bukhari ada bab tentang al-jihad was-sair, tentang bab jihad, bagaimana seorang mukmin berjihad. Kemudian ada kitab namanya kitab al-manaqib. Kitab manaqib adalah tentang apa ciri kelebihan, keutamaan orang-orang tertentu atau keutamaan sesuatu dan seterusnya. Umpamanya kalau kita buka dalam kitab al-manaqib, umpamanya ada manaqib Quraisy,
gitu ya, tentang apa sih keistimewaan masyarakat Quraisy. Kemudian nanti ada bab tentang sifat atau khatam Nabi, bab sifatun Nabi, bab kunyatun Nabi, bab wafatun Nabi dan seterusnya. Tentang wafatnya Nabi, tentang kunyah itu sebutan panggilan untuk Nabi. Ada bab tentang khatam nubuwah itu stempel secara fisik di tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bab tentang sifat akhlak Nabi SAW. Bab kanan Nabi tanam ainuhu wa la yanam qalbuhu, bab bahwa Nabi tidur matanya tapi tidak tidur hati dan seterusnya. Ada sangat banyak hal itu. Kemudian nanti ada lagi dalam Sahih Bukhari ada kitab Ashabin Nabi yang isinya adalah tentang sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada bab kitab khusus di dalam Sahih Bukhari itu bab namanya Manaqib Al-Ansar yang bicarakan khusus tentang keistimewaan orang-orang Ansar, orang asli Madinah. Ada kitab Al-Maghazi dalam Sahih Bukhari, ada bab tentang Al-Maghazi, tentang perang-perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat banyak dalam kitab-kitab hadis berbicara tentang khusus tentang masalah sirah nabawiyah. Tentu sekali lagi bahwa seluruh kitab hadis ada bab itu. Bahkan sebenarnya seluruh hadis itu kan membicarakan Nabi, sehingga pasti isinya adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Nah disinilah maka kita bisa belajar dari hadis Nabi SAW juga tentang sirah nabawiyah. Dan kelebihan dari hadis-hadis ini adalah biasanya hadis-hadis membahas sangat detail, jauh lebih detail dibandingkan Al-Quranul Karim. Umpamanya ketika hadis membahas tentang masalah perang Badar. Perang Badar dalam Quran juga ada. Tetapi sekali lagi seperti yang sudah kita bahas bahwa Al-Quranul Karim menginginkan agar kita membahas sesuatu bukan dalam rangkaian sejarah, hanya sebuah sejarah masa lalu. Tapi Quran lebih fokus apa hikmah di balik sejarah. Adapun hadis Nabi SAW memang detail sekali. Di dalam perang Badar ada sebuah momentum besar, dan itulah yang mengawali dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulullah Muhammad dan sahabatnya yang berjihad, yang kalau di dalam surat Al-Anfal Allah menyampaikan idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ini tentang perang Badar. Ketika kalian meminta pertolongan Allah dengan sangat sungguh-sungguh, kemudian Allah kabulkan untuk kalian, Allah kirimkan malaikat 1000 malaikat yang berbaris rapi. Kita tidak mendapatkan kisah dalam Al-Quran tentang bagaimana malaikat datang, siapa yang memimpin, dengan cara apa mereka datang. Tapi ketika kita membaca hadis Nabi, kita akan jumpai. Di antaranya dalam Sahih Bukhari, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala yauma Badrin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada waktu hari Badar itu, perang Badar itu, hada Jibril akhidun bi ra'si farasih alaihi adatul harb. Kata Nabi, ini Jibril datang, dia memegang kepala kudanya. Berarti Jibril datang dengan kudanya. Kemudian Jibril terlihat sedang memegang kepala kudanya. Alaihi adatul harb, dia memakai peralatan perang, berarti membawa peralatan perang. Tentu Nabi SAW yang melihat, para sahabat tidak melihatnya. Makanya Nabi SAW menginformasikan kepada para sahabat. Jadi hadis Nabi SAW cenderung lebih detail menyampaikan peristiwanya. Ini hadis Nabi. Tentu di antara hadis ada yang sahih sanadnya, ada yang sanadnya tidak sahih. Nah itulah nanti tugas para ulama untuk mengoreksi mana kisah-kisah yang bisa dipakai dalam sejarah, mana yang tidak bisa dipakai dalam sejarah. Kemudian setelah hadis-hadis itu, riwayat-riwayat dikumpulkan para ulama, maka mulailah para ulama menulis buku-buku sejarah. Jadi buku sejarah itu bukan seperti orang menulis hari ini. Contohnya adalah Muhammad bin Ishaq. Kita mengenal nama salah satu ahli dalam sirah nabawiyah adalah Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq adalah salah seorang muridnya Az-Zuhri,
rahimallahu taala. Az-Zuhri adalah seorang ulama hadis ternama yang dulu sangat dekat dan sezaman dengan Umar bin Abdul Aziz. Dan Muhammad ibnu Ishaq adalah salah satu muridnya Az-Zuhri. Muhammad ibnu Ishaq sudah wafat tahun 151 Hijriah. Kalau kita membayangkan seorang ibnu Ishaq membuat sebuah buku tentang sirah nabawiyah, sirah ibnu Ishaq, itu bukan berarti beliau menulis dari kepala beliau, tetapi semuanya memakai sanad, menggunakan sanad. Jangankan ibnu Ishaq yang hidup pada tahun 100, yang hidup tahun 150-an, tahun 100 sekian puluh. Jangankan itu, sampai pada generasi bahkan zaman Az-Zahabi, zaman Ibnu Katsir dan seterusnya yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, sudah abad ke-8. Mereka pun masih menggunakan sanad. Disinilah maka sebenarnya peran sanad atau riwayat fulan dari fulan dari fulan dari fulan itu punya peran yang sangat besar untuk mengoreksi apakah sebuah riwayat sejarah layak untuk dianggap sebagai sejarah yang benar pernah terjadi. Nah, dari sini maka mulailah bermunculan kitab-kitab para ulama. Tapi sayangnya kitab-kitab para ulama yang ditulis kurang lebih pada abad 1, abad 2, bahkan abad berikutnya adalah abad 3, kemudian itu banyak sekali yang hilang. Kitab-kitab ini hilang salah satunya tentu disebabkan oleh ketika muslimin kehilangan perpustakaan ketika dihancurkan oleh musuh-musuh Islam, diantaranya peristiwa Baghdad, peristiwa berdarah di Baghdad di mana tahun 656 Hijriah dinasti Bani Abbasiyah runtuh, dijatuhkan oleh pasukan Mongol, oleh Hulaguhan, dan kemudian dibakarlah perpustakaan itu. Bahkan kemudian perpustakaan sebagian bukunya dibuang ke sungai dan seterusnya. Padahal itu kekayaan ilmu yang luar biasa, karena mereka bangsa barbar yang tidak mengerti tentang ilmu. Nah, di saat itulah kemudian muslimin kehilangan banyak kitab, sehingga hari ini pun kita kehilangan banyak sekali kitab. Para ulama dulu menukil. Dari mana kita tahu bahwa dulu pernah ada kitab ini? Karena ulama menukil. Mereka mengatakan kami pernah membaca buku ini, saya pernah melihat buku ini, saya pernah mengkaji buku ini. Dicari hari ini tidak ketemu sampai kita sekarang bicara hari ini. Banyak buku-buku yang tidak ketemu, padahal kalau itu ketemu, Masya Allah, buku itu hilang, banyak buku yang hilang. Tapi subhanallah, buku yang ada hari ini masih cukup untuk mengawal muslimin menuju kebesarannya. Justru buku-buku yang hilang itu adalah kesempatan bagi muslimin untuk kembali menggali agar bisa menulis kembali seperti buku yang hilang itu. Ketika kita melihat hari ini, yang ada kita jumpai hari ini, kita masih banyak mendapati buku sirah nabawiyah. Umpamanya ada sirah Ibnu Hisham, sirah, kemudian ada sirah Ibnu Katsir, ada kemudian ada sirah nabawiyahnya Az-Zahabi dan seterusnya. Ada banyak sekali buku sirah nabawiyah yang sampai sekarang masih bisa kita baca. Ini adalah buku sirah nabawiyah secara umum yang ditulis kurang lebih keseluruhan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari semua sudut pandang, dan biasanya berurutan dalam rangkaian tahun. Tetapi ada juga buku-buku sirah nabawiyah yang ditulis oleh para ulama dulu, bahkan sampai hari ini itu sifatnya tematik, per tema. Umpamanya ada yang menulis tentang khusus tentang akhlak Nabi SAW, ditulis tentang akhlak Nabi SAW, seperti Abu Syekh menulis tentang akhlak Nabi SAW. Kemudian nanti umpamanya ada yang khusus menulis tentang nasabnya saja, disebut Ansab al-Ashraf gitu ya, atau dan seterusnya tentang nasabnya. Kemudian nanti ada yang menulis umpamanya tentang fisik Nabi, barang-barang yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umpamanya seperti buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang kita kenal karya Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Atau kemudian ada yang khusus menulis tentang kisah perang-perang dan jihad-jihad di zaman Nabi SAW, seperti bukunya Ibnu Abdul Bar, Ad-Durar fi Ikhtisar al-Maghazi was-Siyar, dan seterusnya. Jadi ada sangat banyak buku-buku tematik. Terus berjalan hari ini, sampailah kita kepada karya-karya para ulama hari ini, di mana para ulama hari ini menuliskan karya-karya mereka. Ada yang masih menulis utuh kembali sirah nabawiyah kronologis dari awal sampai akhir, ada yang menulis secara tematik, ya, dan itu sangat banyak.
literatur-literatur yang bisa kita, dan kita kaya dengan kisah-kisah itu. Dan semakin kesini ternyata inilah dahsyatnya, ini mukjizatnya, bahwa semakin kesini bukan semakin habis temanya. Padahal terbayangkankah oleh kita kisah kehidupan satu orang ditulis sepanjang 15 abad? Tidak ada itu. Kalau ada orang menulis biografinya paling hanya 1, 2, 3 penulis tentang biografinya dan selesai, tidak ada lagi yang bisa menulis atau sudah habis. Tapi ini kehidupan manusia mulia, ini kehidupan teladan kita, ini kehidupan manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi. Ini kehidupan seorang nabi, imam para nabi dan rasul, sehingga ditulis sudah sekian belas abad dan masih terus bermunculan. Bahkan kita, kalau kita mau belajar, kita akan selalu menemukan hal yang baru dari sirah nabawiyah untuk kita tulis menjadi sebuah buku. Dan kita melihat banyak. Hari ini umpamanya salah satu penulis, contoh, ada seorang penulis namanya Mahmud Syed Khattab. Ini dia militer, dia seorang tentara di Irak, dan dia menulis karena dia militer, dia banyak sekali menulis sirah nabawiyah dari sudut pandang ilmu yang dalam tentang militer. Nah, nanti ada yang ahli apa menulis sesuai dengan ilmunya, begitu seterusnya. Jadi setiap kita semuanya bisa mengambil hikmah dari sirah nabawiyah dari berbagai sudut pandang. Tentu kita harus belajar bagaimana cara mengambil hikmahnya agar kita tidak salah di dalam menyimpulkan sebuah hikmah, sebuah kisah, dan kita ambil hikmahnya. Inilah beberapa literatur dalam sirah nabawiyah, dan para ulama sudah mengumpulkannya untuk kita. Kita masih terus bisa menulis, mengambil hikmahnya setidaknya dari sirah yang sudah dituliskan sepanjang sekian lama, untuk kita tahu bahwa sejarah adalah sesuatu yang terus hidup. Sejarah memang benar terjadi di masa lalu, tetapi dia bukan masa lalu saja, dia adalah masa lalu yang digunakan untuk menerangi masa depan kita. Wallahu a'lam bishawab. Fa'tabiru ya ulil absar. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran, dan ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berpikiran. Assalamualaikum.